Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyani Maulida dari kelas 11 MIPA 4 absen 32. Perkenalkan, nama saya Adinda Stefana Kevania, kelas 11 MIPA 4 absen 2. Perkenalkan, nama saya Anggita Fatimah Tuzara dari kelas 11 MIPA 4 absen 5. Perkenalkan, nama saya Aulia Merisa Putri, kelas 11 MIPA 4 absen 7. Perkenalkan, nama saya Wita Sri Wahyuni, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Sigit Asyandoko dari kelas MIPA 4 absen 34. 1. Jenis jaringan pada hewan vertebrata. 1. Jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri atas satu lapis atau lapis ganda sel-sel yang menutupi permukaan tubuh atau melapisi ruang-ruang di dalam tubuh. Biasanya terdapat membran dasar non-seluler yang merupakan alas lapis sel-sel epitel. Di bagian tubuh luar jaringan epitel membentuk lapisan pelindung terhadap luka-luka mekanis, bahan-bahan kimia, bakteri, dan terhadap kekeringan. Lapisan epitel dalam saluran pencernaan menyerap air dan zat-zat makanan untuk keperluan tubuh. Lapisan ini dan berbagai lapisan epitel lain menghasilkan dan mengeluarkan sejumlah besar zat-zat. Epitel yang menutupi permukaan tubuh dilalui oleh rangsangan untuk sampai pada reseptor yang khas untuk rangsangan tersebut. Dengan demikian, fungsi epitel adalah untuk melindungi absorpsi, sekresi, dan rangsangan. Jaringan epitel juga mempunyai bentuk sel penyusun yang bermacam-macam, tergantung fungsi dan letaknya. Jaringan epitel ini kadang dilengkapi dengan mikrofili, silia, dan flagela. Jaringan epitel dapat dibedakan berdasarkan bentuk sel dan jumlah lapisan penyusunnya, yaitu yang A, epitel satu lapis, atau bisa disebut juga dengan simple epithelium. Ada 1 epitel pipis satu lapis, 2 epitel kubus satu lapis, 3 epitel silinder satu lapis. Yang B, epitel berlapis banyak atau bisa disebut juga dengan stratified epithelium. Pertama, ada epitel pipih berlapis banyak, 2 epitel kubus berlapis banyak, 3 epitel silinder berlapis banyak, dan yang keempat, epitel transisional. Fungsi jaringan epitel. Yang pertama, epitel sebagai pintu masuk dan keluarnya zat-zat. Epitel menyerap zat ke dalam tubuh dan mengeluarkan zat keluar dari tubuh. Contohnya, epitel jontot usus yang menyerap makanan dan epitel alveolus yang memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida keluar tubuh. Yang kedua, epitel sebagai pelindung jaringan yang terdapat di dalamnya. Misalnya, jaringan epitel kulit dan selaput rongga mulut. Yang ketiga, epitel sebagai penerima rangsang atau reseptor yang disebut neuroepithelium. Yang keempat, epitel sebagai kelenjar jaringan ini menghasilkan suatu sekresi cair berupa senyawa makromolekul yang disimpan dalam sel berbentuk butir-butir kecil atau granula sekresi. Epitel kelenjar ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Kelenjar eksokrin, menghasilkan senyawa yang dialirkan melalui saluran, misalnya kelenjar ileur. B. Kelenjar endokrin, menghasilkan senyawa yang dialirkan langsung ke darah atau tidak melalui saluran, misalnya kelenjar tiroid dan pituitari. 2. Jaringan otot. Gerakan hewan umumnya disebabkan oleh kontraksi sel-sel yang berbentuk panjang, silinder, atau gelendong yang masing-masing mengandung serabut kontraktil mikroskopik yang panjang dan paralel, disebut miofibrin. Miofibrin ini terdiri atas protein miosin dan aktin. Sel-sel otot melakukan kerja mekanik dengan cara kontraksi menjadi tebal dan pendek. Lapisan membran yang membatasi sel otot disebut sarkolema, sedangkan bagian sitoplasma sel otot disebut sarkoplasma. Berdasarkan strukturnya, jaringan otot dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Yang pertama ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bertaut pada tulang dan menggerakkan tulang-tulang tubuh. Tiap sel otot lurik mempunyai banyak inti sel atau nukleus yang terletak di tepi sel. Karena sel-sel ini secara embrionik berkembang dari sel-sel yang lebih kecil yang berfungsi antara unjung sel
dengan ujung sel lainnya. Sel otot lurik memiliki panjang lebih dari 2 cm dan tebal serabut otot berkisar dari 10 sampai 100 pm. Aktivitas yang berat dan terus-menerus meningkatkan ketebalan otot. Yang kedua ada otot jantung. Otot jantung memiliki percabangan dan memiliki nukleus banyak yang terletak di tengah sel. Otot jantung memiliki garis gelap dan garis terang yang mirip dengan otot lurik. Garis gelap ini dinamakan diskus interkalaris. Diskus interkalaris ini terlihat seperti garis lurus yang membentuk tangga untuk pelekatan aktin dan sarkomer. Sel otot jantung membentuk berkas yang erat sehingga dapat membentuk gelombang kontraksi. Otot jantung bekerja terus-menerus, bereaksi cepat, tahan kelelahan, dan tidak dipengaruhi oleh kehendak atau bisa disebut dengan otot tidak sadar. Yang ketiga, otot polos. Sel otot polos berbentuk lonjong yang panjangnya sekitar 30-200 pm dengan kedua ujung meruncing. Mempunyai satu nukleus yang terletak di tengah. Membran plasmanya disebut sarkolema, sedangkan sitoplasmanya sering disebut sarkoplasma. Di sekitar inti sel otot polos terdapat banyak mitokondria. Otot polos bereaksi sangat lamban, tetapi dapat bertahan pada keadaan kontraksi yang cukup lama, dan termasuk otot tidak sadar atau bekerja tidak dipengaruhi kehendak. Otot polos terdapat pada dinding saluran pernapasan, saluran pencernaan, pembuluh getah bening, dan di kulit. Yang ketiga, jaringan saraf. Jaringan saraf berperan dalam penerimaan rangsangan dan penyampaian rangsangan. Jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem saraf tepi. Sel dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Sel saraf atau neuron, dan 2. Sel pendukung atau sel glia. Sel yang mengkhususkan diri untuk penerimaan dan transmisi rangsangan disebut neuron, sedangkan glia merupakan sel-sel yang menunjang dan melindungi neuron. Jaringan saraf tersusun oleh sel-sel neuron. Suatu neuron terdiri atas badan sel yang membesar secara khas dan mempunyai nukleus dan 2 atau lebih penjuluran sitoplasma, serabut saraf, dan jaluran yang dilewati rangsangan. Lebar serabut saraf berkisaran antara beberapa mikrometer sampai 30 atau 40 mikrometer dan panjangnya berkisar dari 1 mm sampai 1 meter lebih, atau pada hewan besar seperti kuda. Neuron. Ada dua jenis serabut saraf, yaitu akson yang meneruskan rangsangan menjauhi badan sel dan dendrin yang mendekati atau membawanya ke badan sel. Pertautan antara akson suatu neuron dan dendrin dari neuron lainnya di dalam rantai itu disebut sinapsis. Pada sinapsis, akson dan dendrin sebenarnya tidak saling menyentuh, tetapi di antara kedua penjuru tersebut terdapat celah sempit. Transmisi suatu rangsangan melalui sinapsis memerlukan mekanisme yang berbeda dengan transmisi dalam serabut saraf. Suatu rangsangan hanya dapat melewati sinapsis jika datang dari akson menuju dendrin. Jadi, sinapsis berfungsi sebagai katup yang mencegah arus balik dari impuls. Tiap serabut saraf akson atau dendrin dikelilingi oleh neurilema atau lapisan mielin. Neurilema adalah membran halus transparan berbentuk tabung yang terbentuk dari sel-sel yang membungkus serabut. Lapisan mielin terbuat dari bahan lemak non-seluler yang membentuk lapisan putih mengkilat antara serabut dan neurilema. Pada selubung mielin terdapat sel sekuan yang berfungsi membentuk selubung mielin baru. Bagian akson yang tertutup oleh selubung mielin disebut nodus Ranvier. Yang keempat, jaringan ikat. Jaringan ikat seperti tulang, tulang rawan, tendon, ligamen, jaringan ikat fibrosa, dan jaringan lemak yang berfungsi menyangga dan menyatukan jaringan dan organ-organ lain. Sel-sel jaringan ikat secara khas membuat suatu bahan mati yang disebut matriks. Sifat dan fungsi tiap jaringan ikat ditentukan oleh sifat matriks intraseluler. A. Jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar memiliki serabut kolagen berwarna putih, serabut elastis, dan serabut retikulum. Contoh sel jaringan ini adalah sel fibroblast, sel plasma, dan sel
Makrofag. Fungsi jaringan pengikat longgar adalah membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. B. Jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat disebut juga jaringan ikat serabut putih. Jaringan ikat padat mengandung serabut kolagen yang berwarna putih. Di antara serabut kolagen terdapat sel fibroblast. Jaringan ini bersifat fleksibel tetapi tidak elastis. Jaringan ikat padat terdapat pada selaput pembungkus otot atau faskia, tendon, dan ligamen. Ligamen adalah jaringan penghubung antar tulang. Tendon adalah ujung otot yang melekat pada tulang. Jaringan ikat padat memiliki fungsi memberikan sokongan dan proteksi terhadap organ tubuh. Selain itu, jaringan ini menghubungkan berbagai organ tubuh seperti tulang dengan tulang dan otot dengan tulang. C. Jaringan tulang rawan atau kartilago. Jaringan tulang rawan disusun oleh sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang dilindungi fibrosa dalam matriks. Matriks tulang rawan mengandung serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut fibrosa. Kandungan serabut kolagen yang tinggi makin menguatkan tulang rawan tersebut. Tulang rawan tidak memiliki kapiler darah sehingga mendapat makanan dari jaringan ikat di sekitarnya. Pada anak-anak, jaringan tulang rawan berasal dari jaringan pengikat embrional atau mesenkim. Sedangkan tulang rawan pada orang dewasa dibentuk oleh selaput tulang rawan atau perikardium. Jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. 1. Tulang rawan hialin. Matriks tulang hialin mengandung serabut elastis lebih banyak daripada serabut kolagen. Pada embrio, sebagian besar rangkanya adalah tulang rawan hialin. Sedangkan pada orang dewasa, tulang rawan hialin terdapat pada ujung tulang rusuk, persendian, dan pada saluran pernapasan. Dalam tubuh manusia, tulang rawan hialin banyak ditemukan berwarna putih, kebiruan, dan tembus cahaya. Yang kedua, tulang rawan elastis. Tulang rawan ini terdapat pada epiglotis, laring, saluran eustachius, saluran telinga luar, dan daun telinga. Tulang rawan elastis matriksnya berwarna keruh kekuning-kuningan dan mengandung banyak serabut kolagen. Fungsi tulang rawan elastis ialah memberikan fleksibilitas dan sokongan. 3. Tulang rawan fibrosa. Matriks tulang rawan fibrosa berwarna gelap dan keruh serta mengandung serabut kolagen kasar. Tulang rawan ini terdapat pada hubungan antar tulang. Tulang rawan fibrosa berfungsi memberikan sokongan dan proteksi. D. Jaringan tulang sejati atau osteon. Jaringan tulang terdiri atas sel-sel tulang atau osteosit dan matriks tulang. Osteosit dibentuk oleh osteoblast atau sel yang bertanggung jawab dalam sintesis komponen organik matriks tulang. Sedangkan matriks terdiri atas zat pelekat kolagen dan endapan garam-garam mineral, terutama garam dapur atau kalsium. Jaringan tulang sejati atau osteon. Usia manusia atau hewan yang makin bertambah akan menurunkan kadar kolagen dan meningkatkan kadar zat kapur. Proses ini disebut pengapuran. Jaringan tulang berfungsi memberi sokongan pada tubuh, melindungi organ-organ tubuh, dan tempat melekatnya otot rangka. Berdasarkan susunan matriksnya, jaringan tulang dibagi menjadi 2 macam, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Jaringan tulang kompak matriksnya rapat dan tidak berongga, sedangkan jaringan tulang spons matriksnya berongga. Satu osteon terdiri atas sejumlah lamela konsentris yang mengelilingi kanal Havers. Sel-sel tulang terdapat pada lamela di dalam ruang yang disebut lakuna. E. Jaringan darah. Jaringan darah terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Mari kita cermati uraian berikut ini. 1. Plasma darah. A. Plasma darah disusun oleh sebagian besar air, protein, senyawa anorganik, dan senyawa organik. B. Protein plasma terdiri atas albumin, globulin, dan fibrinogen. C. Fibrinogen diperlukan untuk membentuk fibrin dalam proses pembekuan darah. D. Fungsi plasma darah adalah mengedarkan sari-sari makanan. 2. Sel darah merah atau eritrosit. A. Sel eritrosit berbentuk cakram bikonkav dan tidak mempunyai inti. B.
garis tengah 2-7 mikrometer. C. Dalam eritrosit terdapat hemoglobin yang berfungsi mengikat O2 atau oksigen dan membentuk oksihemoglobin. D. Eritrosit dibentuk dalam sumsum tulang merah. 3. Sel darah putih atau leukosit. A. Sel darah putih dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit terdapat granula protein. Granulosit dibagi menjadi 3, yaitu eosinofil, neutrofil, dan basofil. Sedangkan agranulosit tidak memiliki granula protein. Agranulosit terbagi menjadi 2, yaitu monosit dan limfosit. B. Leukosit berperan dalam pertahanan seluler. 4. Trombosit. A. Trombosit atau keping-keping darah berbentuk cakram dengan garis tengah 2-5 mikrometer dan tidak berinti. B. Trombosit mengandung enzim trombokinase yang berperan dalam pembekuan darah. Organ pada hewan. Organ. Suatu organ tersusun atas berbagai jenis jaringan untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Contohnya, usus yang terdiri atas berbagai jenis jaringan. Usus memiliki 4 lapisan utama, yaitu serosa, otot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Lapisan serosa terdiri atas jaringan ikatan longgar dan jaringan epitel pipi. Contoh organ: usus halus, lambung, apendiks, dan usus besar. Lapisan otot tersusun atas jaringan otot polos yang di dalamnya terdapat pembuluh darah, limfa, dan saraf. Lapisan submukosa tersusun atas pembuluh darah, limfa, saraf, dan jaringan ikat longgar. Sedangkan lapisan mukosa tersusun atas jaringan epitel, jaringan ikatan longgar, dan jaringan otot polos. Berbagai jaringan penyusun organ pencernaan atau usus menjalankan fungsi yang sama, yaitu mencerna dan menyerap makanan. 3. Sistem organ pada hewan. Organ-organ yang bergabung menjalankan fungsi fisiologis tertentu untuk tujuan yang sama dalam suatu sistem organ. Masing-masing organ merupakan suatu komponen yang tidak terpisahkan dalam sistem tersebut. Dalam tubuh hewan vertebrata terdapat 9 sistem organ, yaitu 1 sistem pernapasan, 2 sistem peredaran darah, 3 sistem pencernaan, 4 sistem rangka, 5 sistem otot, 6 sistem saraf, 7 sistem reproduksi, 8 sistem ekskresi, dan 9 sistem hormon. Yang ke-1, sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri atas hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Fungsi sistem pernapasan adalah mendapatkan O2 dan mengeluarkan CO2 untuk memperoleh energi dengan menyederhanakan senyawa organik. Yang kedua, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri atas jantung, darah, pembuluh darah arteri, vena, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa, serta cairan limfa. Sistem peredaran darah berfungsi mengangkut sari-sari makanan dari usus halus ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri atas 1. Rongga mulut, yang di dalamnya terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. 2. Saluran pencernaan, yang dimulai dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. 3. Kelenjar pencernaan. 4. Hati dan pankreas. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan agar bisa diserap tubuh. Yang keempat, sistem rangka. Sistem rangka pada hewan vertebrata dapat dibedakan menjadi skeleton aksial dan skeleton apendikular. Skeleton aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang iga, dan tulang selangka. Sedangkan rangka apendikular terdiri atas tungkai atas yang tersusun oleh tulang belikat, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari. Sedangkan tungkai bawah terdiri atas tulang paha, tulang tempurung, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, jari kaki, dan tulang tumit. Sistem rangka berfungsi memberikan bentuk tubuh, melekatkan otot-otot, melindungi bagian-bagian lunak, dan menyimpan berbagai mineral.
Yang kelima, sistem otot. Sistem otot tersusun atas 1. Otot rangka yang disebut sebagai alat gerak aktif karena menggerakkan tulang. 2. Otot polos. Otot polos terdapat pada organ-organ tertentu seperti lambung. Dan yang ketiga, otot jantung. Sistem otot berfungsi menentukan postur tubuh sebagai alat gerak dan menyimpan glikogen. Yang keenam, sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat, yaitu otak besar, batang otak, otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf tepi terdiri atas 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf punggung. Saraf tepi ini berhubungan dengan alat-alat indera. Sistem saraf berfungsi menerima dan merespon rangsang dari luar. Yang ketujuh, sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada jantan terdiri atas testis, vas deferens, ductus epididymis, kelenjar prostat, dan uretra. Sedangkan sistem reproduksi pada betina terdiri atas indung telur, rahim, oviduk, dan vagina. Sistem reproduksi berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedelapan, sistem ekskresi. Organ sistem ekskresi meliputi 1. Kulit, yang di dalamnya terdapat kelenjar keringat yang berfungsi mengeluarkan keringat. 2. Paru-paru, berfungsi mengeluarkan CO2 dan uap air. 3. Ginjal, yang di dalamnya terdiri atas berjuta-juta nefron, ureter, kantung kemih, dan uretra. Dan yang keempat, hati. Yang kesembilan, sistem hormon. Beberapa organ dalam tubuh menghasilkan hormon seperti ovarium, testis, pankreas, kelenjar anak ginjal, hipofisis, dan kelenjar gondok. Dinding usus halus dan lambung juga mengeluarkan hormon untuk merangsang pengeluaran enzim. Sel punca atau sistem sel. Sel punca adalah sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. A. Karakteristik sel punca. Belum berdiferensiasi sehingga belum memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik. Mampu memperbanyak diri dengan cara bereplikasi menghasilkan sel-sel dengan karakteristik sama dengan induknya. Dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Sel punca dapat bersifat pluripoten, yaitu kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel tubuh apapun yang berasal dari ketiga lapisan embryonal atau ektoderm, mesoderm, dan endoderm, atau bersifat multipoten, yaitu kemampuan untuk mendiferensiasi hanya menjadi beberapa jenis sel yang biasanya berada dalam suatu golongan. B. Jenis sel punca. Sel punca embrionik adalah sel punca yang terdapat pada perkembangan individu yang masih berada dalam tahap embrio. Terbentuk saat embrio berusia 3-5 hari. Bersifat pluripoten. 2. Sel punca dewasa adalah sel punca yang ditemukan di antara sel-sel lain yang telah berdiferensiasi dalam suatu jaringan biasa. Bersifat multipoten. Contoh, sel punca hematopoietik, sel punca jaringan saraf, sel punca jaringan kulit, sel punca mesenkimal, dan sel punca jantung. C. Potensi sel punca dalam aplikasi klinis. Berbagai macam penyakit degeneratif, yaitu penyakit akibat kerusakan sel-sel dalam jaringan atau organ, bersifat irreversibel. Contoh penyakit degeneratif: stroke atau gangguan pasokan darah ke otak, diabetes mellitus atau gangguan metabolisme insulin, aterosklerosis atau peradangan pembuluh darah, dan lain-lain. Terapi menggunakan sel punca bersifat permanen. Teknik transplantasi sel punca untuk regenerasi sel pankreas penghasil insulin. 1. Sel punca dikultur sehingga jumlahnya mencukupi. 2. Sel punca diinjeksikan ke pembuluh darah atau didiferensiasikan terlebih dahulu menjadi sel B pankreas yang menghasilkan hormon insulin. 3. Sel punca ditransplantasikan ke organ tumor dan kanker.
Tumor adalah benjolan atau pembengkakan akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tumbuh tidak terkontrol. Dibedakan menjadi dua jenis, tumor jinak atau benign dan tumor ganas atau malignant. Tumor yang bersifat ganas disebut kanker. Pertumbuhan sel yang tidak terkontrol disebabkan oleh mutasi DNA atau gen yang mengontrol pembelahan sel. Faktor penyebab tumor atau kanker: 1. Faktor keturunan. 2. Faktor lingkungan. 3. Makanan yang mengandung bahan kimia. 4. Virus. 5. Infeksi. 6. Gangguan keseimbangan hormonal. 7. Faktor kejiwaan dan emosional. 8. Radikal bebas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.